Kebetulan saya dan suami itu keluarga alerginan. Udah dari sono-sononya itu saya eksim, saya asma gitu. Jadi motivasi saya usahakan ASI supaya anak saya nggak terpapar spor sehingga nggak alerginan. Saya tidak beruntung, tidak bisa netek ke ibu saya karena saya tidak bisa menyusu langsung. ASINya banyak, tapi saya tidak bisa menyusoni. Ibu saya tidak didampingi petugas yang tepat, sehingga saya dijejeli support. Saya tidak beruntung, tidak dapat ASI. Jadi dari kecil tuh saya termasuk yang lebih kelaranan ketimbang adik saya yang sukses dapat ASI. Dan dari kecil udah alerginan gitu, sehingga saya berusaha supaya anak-anak saya itu alerginya lebih ringan. Gitu. Jadi saya berusaha gimana caranya saya harus kasih ASI. Gitu. Kemudian di anak yang terakhir saya melahirkan udah 40 lebih bonus COVID. Sebetulnya ini tidak direncana tapi kebobolan. Yora kebobolan kok ora kabeh sing tenanan kok, maksudnya pengen disarungi gitu, ora disiplin yo ketetean ya. Jadi udah 40 lebih, saya sempat agak minder bisa nggak ASI saya sebanyak anak pertama kedua gitu, bisa nggak? Tetapi saya juga ketemu banyak pasien yang nyuwun saya umurnya udah 40-an lebih dan ya kadang-kadang sempat ada masalah ASINya seret, tapi seiring waktu kami ya didampingi ke tiap kontrol itu, oh ternyata ASINya melimpah-limpah. Saya jadi percaya diri, itu ibu itu bisa kok udah 40 lebih ASINya tetap banyak seperti yang masih muda gitu. Jadi saya harus bisa gitu. Jadi itu komitmennya adalah 2 jam sekali anak saya harus minum, siang ataupun malam, termasuk malam pasang alarm. Saya nggak bangun, suami saya marah-marah, ngapain itu HP-nya berisik gitu, suami saya marah. Jadi komitmen saya adalah usahakan 2 jam minum. Dan karena ASINya banyak, otomatis kalau malam itu udah kebangun sendiri, udah mandi susu. Jam 2 itu kalau nggak kebangun udah mandi susu, Bu. Jadi mau nggak mau memang harus pompa gitu, karena memang udah nggak nyaman gitu. Dan ya bisa dikatakan tanpa jamu, tanpa suplemen aneh-aneh gitu, bisa dikatakan tanpa seperti itu. Enggak. Nah saya 1/2, yang ketiga itu kadang-kadang saya minum Lactaman atau kadang-kadang minum Dolphin. Kadang-kadang kalau kita mens itu kan hormonalnya berubah, kalau kehilangan cairannya lewat darah itu kan banyak ya. Kalau kita kehilangan segelas darah itu kan katanya harus diganti airnya 3 gelas gitu. Jadi kalau mens nanti akan kita rasakan produksi ASINya turun gitu, agak lemas kan. Ya, kadang-kadang kita minum mungkin suplemen gitu. Habis itu ya udah. Pokoknya tetap disiplin aja, Bu. Tetap disiplin bagaimana menyusui sama pompa-pompa itu tadi. ASINya buat apa? Menyirami kembang sama masuk wastafel saya terus terang. Karena anak saya juga bukan tiap sesi 600 itu kali 4 coba, Bu, mau diminum semua. Enggak, orang saya pergi pagi pulang sore gitu kan. Minum paling cuma berapa, dan anak saya yang pertama sama ketiga itu anak nggak terlalu banyak minum ASI perah juga dia. Jadi sampai sisa-sisa gitu ya, Dok ya. Dibuang. Akhirnya dibuang, tapi targetnya supaya produksinya banyak. Jadi ketika nyanding anak keluarnya banyak, ASINya deres gitu aja sih. Iya, baik. Berarti tipsnya adalah yang pertama harus disiplin gitu. Kemudian ada support, ada komitmen, kemudian ada support juga dari suami tadi ya, Dok ya. Dimana suami ayo bangun gitu ya, Dok. Enggak juga sih enggak. Iya, jadi kalau keblongan gitu. Iya. Iya. Karena selain untuk pompa juga menyiapkan agar nantinya pada saat menyusu anak merasa puas gitu ya, Dok ya. Anak merasa puas menyusu kepada ibunya. Ya, itu tadi tipsnya ya, Bu, bisa diikuti besok saat bayi sudah lahir. Oke, kami buka